Komentar tersebut datang dari video lamaku yang berjudul Siapa Aku. Dan itu video udah lama banget ya, udah hampir setahun kayaknya deh. Dan kebetulan yang komentar di video tersebut adalah abang aku sendiri. Jadi dulu tuh dia minta aku untuk ceritain tentang bagaimana perjalanan aku bisa mendapatkan tawaran magang ke Jepang. Well, aku pikir menarik sih untuk ceritain tentang hal ini karena dari awal aku sama sekali nggak pernah punya mimpi untuk pergi ke Jepang sama sekali. Dan ini tuh bakal jadi cerita yang panjang banget. Jadi ceritanya itu bermula pada bulan Januari tahun 2019, di mana keadaannya tuh aku baru aja resign dari pekerjaan aku sebelumnya dan sedang menganggur. Dan itu tuh masa-masa yang cukup sulit di mana aku harus ngelamar ke sana sini, naruh CV ke PT-PT. Dan pada saat itu juga aku juga mendapatkan pesan WhatsApp dari abangku, katanya ada tawaran untuk pergi training ke BLK Kota Bogor. Aku dikasih kayak foto brosurnya gitu. Cuma awalnya aku nggak yakin sih karena masih belum ada feeling aja buat kesana. Jadi saat itu aku masih ngirim CV ke PT-PT gitu yang daerah-daerah pabrik gitu, kawasan industri gitu. Aku masih ngirim-ngirim CV ke sana dan sampailah di satu titik di mana aku tuh udah mentok banget nih, kayak duh harus ngelamar kemana lagi ya, aduh harus gimana lagi nih. Dan aku pada saat itu masih ingat dengan pesan WhatsApp yang dikasih abangku tentang tawaran untuk ikut training di BLK Kota Bogor itu. Karena penasaran, aku pada akhirnya nekat untuk pergi ke Bogor untuk mencari info lebih lanjut tentang BLK Kota Bogor ini nih. Tibanya aku sampai di BLK Kota Bogor itu, ya seperti biasa aku mendaftarkan diri ke sana, ngisi formulirnya, dan ternyata di sana ada tes tertulis dan tes wawancara untuk bisa ikut latihan di BLK Kota Bogor ini. Dan di BLK Kota Bogor ini banyak banget nih jenis training yang disediakan. Ada tata boga, ada yang perhotelan, memasak, terus ada jurusan bahasa Inggris juga, ada jurusan desain grafis, dan tentu saja aku mengambil jurusan yang desain grafis. Singkat cerita, aku mengikuti tes seleksinya, ikut tes tertulis dan tes wawancaranya, dan alhamdulillah pada saat itu lolos. Nah, hanya saja pada saat itu aku sempat bingung ketika mendapatkan kabar kalau aku itu lolos. Aku kayak mikir, duh ini harus gimana nih? Karena posisinya waktu itu kayak gini, di BLK Kota Bogornya itu nggak ada kayak mes gitu, kayak tempat kita buat nginep di sana selama pelatihan. Sedangkan aku harus mengikuti pelatihan itu dari Senin sampai Jumat. Nah, akhirnya pada saat itu selesai dari aku mengikuti tes seleksi tersebut dan dinyatakan lolos, aku langsung pergi ke rumah abangku nih. Jadi aku cerita ke dia, aku lolos nih, cuma gimana nih enaknya. Jadi aku coba musyawarah ke dia dan aku minta boleh nggak kalau misalnya aku selama pelatihan di BLK itu nginep di kosannya gitu selama 1 bulan. Aku minta izin ke dia dan alhamdulillahnya waktu itu juga diizinin. Nah, udah dari sana akhirnya aku menjalanilah pelatihan di BLK Kota Bogor ini. Dan perlu kalian tahu, jarak dari rumahku itu kan di Jonggol ya, sedangkan di BLK Kota Bogornya bener-bener di Bogor pusat. Jadi jaraknya jauh banget, makanya aku sampai minta izin ke abangku yang tinggal di Bogor untuk boleh nginep di kosan dia selama aku pelatihan di BLK. Nah, aku akhirnya menjalani nih pelatihan BLK ini. Jadi pada saat itu aku biasanya setiap minggu sore itu pergi ke kosan abangku dari Jonggol ke Bogor. Dari Senin sampai Jumatnya aku pelatihan. Setelah itu Jumat sorenya aku langsung pulang ke Jonggol. Ya begitulah siklusnya setiap hari sampai si pelatihannya itu selesai. Nah, sesaat sebelum pelatihannya itu selesai, jadi ceritanya udah sampai 1 bulan nih, ternyata ada ujian kompetensi yang wajib banget buat diikutin. Ujian kompetensinya ini gunanya untuk kita tuh dapetin sertifikat gitu, kalau kita tuh layak, kalau kita tuh emang kompeten dalam bidang yang kita tekuni selama di pelatihan BLK ini nih. Dan aku ikutin tuh ujian kompetennya dan alhamdulillahnya lagi lolos dengan hasil yang cukup baik. Semuanya pada lulus juga dan ya selesailah masa-masa pelatihan aku selama di BLK Kota Bogor. Nah, selesai dari BLK Kota Bogor ini, well, aku kembali lagi ke seperti dulu, yaitu menganggur kembali kan. Ya namanya itu kan juga cuma training, pelatihan kerja. Emang tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan yang sesungguhnya. Hanya saja emang kita kan jadi dapat sertifikat dari BLK Kota Bogornya. Nah, dari sana tuh kita bisa nih, dari sertifikat yang kita dapat tuh memudahkan kita untuk melamar ke PT-PT atau perusahaan yang emang sejurusan dengan apa yang kita pelajari sama di BLK. Jadi hanya memudahkan saja. Dari BLK Kota Bogor itu kan ada grup chatnya juga, grup chat WhatsApp gitu. Jadi dari sana kadang suka ada info tentang loker-loker pekerjaan gitu. Aku coba juga lah ngelamar-lamar di info yang aku dapat dari grup WhatsApp BLK Kota Bogor ini. Dan harapan aku sih waktu itu, aku pikir emang kayaknya bisa nih keterima nih karena kan udah dapat sertifikat ya. Dan ternyata ya nggak seperti itu yang terjadi, karena waktu itu udah mau masuk bulan puasa. Aku inget banget waktu itu udah akhir Maret
masih nganggur, dan tiba-tiba abangku yang tinggal di Jonggol itu ngontek aku, katanya mau nggak kerja di sales Matahari sebagai sales perbantuan di counter batik di Matahari Mall. Awalnya aku sempat ragu sih untuk ngambil tawaran ini, cuma emang pada saat itu aku emang tidak punya pilihan lain, emang lagi nganggur juga kan, apalagi kondisinya udah mau bulan puasa. Jadi akhirnya aku mengiyakan tawaran dari abangku itu. Jadi pada saat itu aku bekerja di Matahari Department Store ini selama kurang lebih 3 bulan. Hamin sebulan sebelum bulan puasa, terus pas setelah lebaran juga masih kerja di sana. Dimulai dari bulan April, itu masih belum bulan puasa, aku benar-benar nyoba untuk keluar dari zona nyaman. Dan memang untuk menjadi seorang sales itu adalah hal yang tidak mudah juga. Mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah kerja menjadi sales juga tahulah gimana rasanya kerja di sales, dimana kita harus kerja selama weekend dan weekdays, dan kita cuma dikasih liburnya itu ya pas lagi weekdays gitu. Dan hari demi hari pun aku lewati, dan ya lama-lama sedikit demi sedikit pun aku mulai sedikit terbiasa. April, Mei, Juni, dan Juni itu aku masih bekerja di Matahari sampai akhirnya aku menemukan titik jenuh. Jujur sebenarnya untuk ngejalanin sesuatu yang emang bukan passion kamu itu adalah hal yang sangat menyiksa ya, apalagi di setiap harinya yang aku rasain ya kayak ketidaknyamanan. Aku saat itu akhirnya membulatkan tekad untuk resign dan ingin lebih fokus lagi untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya aku tahu itu adalah keputusan yang sangat beresiko. Aku sendiri merasa udah nggak nyaman, udah nggak bisa nih dilanjutin. Akhirnya ya aku mutusin deh untuk berhenti dari pekerjaan sebagai sales. Nah disinilah cerita tentang tawaran magang ke Jepang itu dimulai. Aku berhenti dari Matahari itu bukan tanpa rencana, melainkan pada saat itu dari grup BLK Kota Bogor yang sebelumnya ini, itu kan masih sering ada informasi-informasi yang disampaikan. Sebenarnya banyak kayak lamaran pekerjaan ke PT mana, PT ini, PT itu. Cuma pada saat itu aku merasa agak sulit untuk pergi melamar. Ya ditambah lagi kan karena pekerjaan menjadi SPG itu kan kita emang nggak bisa sembarangan libur ya. Apalagi kita nggak bisa keluar pas lagi di weekend, itu haram banget hukumnya. Dan ya itu menyulitkan aku untuk mencari pekerjaan yang baru. Oleh sebab itu ketika aku mendengar ada tawaran tentang magang ke Jepang, dan aku langsung sejenak berpikir kayak wah kayaknya ini saat yang tepat untuk aku resign gitu. Bukan karena aku percaya bahwa aku bisa pergi ke Jepang gitu, maksudnya dengan informasi yang aku dapat dari BLK yang sebenarnya informasinya nggak detail, hanya ada tawaran ada nggak yang mau magang ke Jepang, ada nggak yang berminat untuk magang ke Jepang. Nah kalau berminat disuruh datang lagi tuh ke BLK Kota Bogornya. Informasinya sebatas itu aja nih. Jadi pada saat itu ya udahlah, karena aku juga ada niatan untuk mencari pekerjaan yang lain, akhirnya ya udah deh aku memutuskan aja untuk berhenti. Well, ada cerita menarik di sini. Jadi kan ceritanya dari BLK Kota Bogor kan informasinya seperti tadi, suruh datang ke sana dulu. Dan waktu itu aku tuh disuruh datang ke BLK Kota Bogornya itu pada hari Sabtu. Sedangkan aku udah bilang ke penanggung jawab aku kalau aku mau berhenti, dan hari terakhir aku kerja tuh hari Minggu nih, Sabtu Minggu. Harusnya kan aku nggak boleh libur kan. Cuma pada saat itu aku bilang, Mbak saya boleh minta izin nggak di hari Sabtu, soalnya ada urusan gitu mau cari kerja. Untungnya dia ngerti ini waktu itu, dan akhirnya aku diizinin untuk libur di hari Sabtu. Nah waktu hari Sabtu itu aku pergilah ke BLK Kota Bogor ini nih, suruh ngumpul di sana sekitar jam 2, dan waktu itu banyak banget yang datang. Jadi ada angkatan dari BLK Kota Bogor yang sebelumnya juga. Aku kan lulus di BLK Kota Bogor kan tahun 2019. Jadi itu yang datang tuh ada yang dari angkatan 2019, 2018, 17, 16 juga mungkin banyak. Ada sekitar 40 atau 50 orang kalau nggak salah ya. Pada saat itu aku juga ketemu sama teman-teman yang seangkatan sama aku juga, ada bertiga orang itu seangkatan sama aku. Setelah lama nunggu, akhirnya kami itu dibawa ke suatu tempat nih. Jadi nggak dikasih pengarahan di BLK Kota Bogor ini, kita semua diantar ke suatu tempat yang awalnya aku bingung kan ini mau diantar kemana kan. Aku pikir wah kayaknya bakal diantar ke pabrik gitu kan, pabrik Jepang mungkin atau kemana gitu kan. Ternyata aku diantar ke sebuah LPK. Nama LPK-nya adalah LPK Jeritsu Nusantara. Ternyata kami diberi pengarahan di sana. Kami tiba di LPK Jeritsu Nusantaranya itu pada jam 3 sore, terus nunggu, dan ternyata mulai pengarahannya itu jam 5. Aku masih ingat banget. Dan dijelaskanlah sama pemilik LPK Jeritsu Nusantara ini tentang pemagangan tersebut. Ya cerita tentang pemagangan itu apa, terus kaitannya Indonesia Jepang apa, terus enaknya magang apa sih. Ya pokoknya semuanya dijelasin gitu. Dan memang pada saat itu yang dijelaskan awalnya itu memang menjanjikan gitu, yang bikin kita kayak wah pengen ikut nih gitu.
Awalnya semua pada antusias, termasuk aku juga antusias, kayak wah ini menjanjikan banget nih. Hanya saja pada saat itu semua terdiam ketika dijelaskan mengenai biaya untuk mengikuti latihan di LPK ini nih. Dan yang memang pada saat itu biaya untuk ikutan LPK itu ya tergolong cukup mahal sebenarnya. Ya untuk orang-orang yang awam ya mungkin nggak paham dan nganggapnya itu mahal banget, tapi emang segitu sih. Jadi dijelasin waktu itu ada 2 gelombang. Yang pertama itu kita ikut gelombang pertama dan kita diwajibin untuk bayar 6 juta rupiah dulu nih. Jadi kita disuruh untuk belajar dulu selama 6 bulan gitu jaraknya. Nah selama 6 bulan itu kita juga nanti ada wawancara kerja sama orang Jepang, dan kalau kita keterima kita langsung skip ke gelombang kedua. Nah gelombang 2-nya ini yang biayanya emang cukup bikin ternganga-nganga sih waktu itu. Yang tadinya gelombang 1 harus bayarnya 6 juta ya. Kalau kita berhasil wawancara sama orang Jepang dan masuk ke gelombang 2 itu kita disuruh bayar sebesar 27.500.000. Kebayang gak sih, yang tadinya orang banyak itu udah pada semangat, udah antusias, ketika denger harga yang fantastis kayak gitu langsung ngedrop semua, udah ngedown semua nih, udah kayak wah nggak mungkin banget nih, udah kayak hopeless lah. Dan ya singkat cerita udah dijelasin semua, dan kata bos dari pihak LPK itu bilang pelajarannya itu dimulai nanti pas hari Senin. Jadi itu kan pengarahan hari Sabtu, jadi hari Senin udah mulai belajar katanya. Jadi yang mau minat katanya nanti datang lagi aja ke sini, kata pemilik yang dari LPK-nya ini bilangnya gitu. Selesai lah dari pengarahan itu, aku sama teman aku yang bertiga ini yang seangkatan di BLK itu nggak langsung pulang, berhubung karena waktu itu udah jam 5 sore, terus juga kondisinya lagi hujan-hujan gerimis gitu. Jadi aku milih untuk sholat dulu deh di sini, karena di situ kan di LPK itu kan emang ada musola. Ya udah aku sholat dulu tuh di situ tuh, ngajak teman-teman juga sholat. Ketika orang lain yang lainnya udah pada pulang, sedangkan aku sama teman aku yang bertiga itu belum pulang, jadi aku ajaklah mereka bertiga untuk musyawarah gitu, kayak kalian gimana nih, jadi mau ikut nggak? Dan rata-rata jawabannya juga nggak meyakinkan. Ada yang bilang ragu karena punya penyakit dalam, karena emang waktu itu ikutan LPK itu ada syarat-syaratnya, salah satunya itu nggak punya penyakit dalam kayak penyakit TBC, punya riwayat TBC itu nggak boleh. Jadi ada yang keluhannya ada yang kayak gitu, ada yang masih belum yakin, ada yang ya masih gini-gini gitu, masih bingung. Dan aku kaget waktu itu pas lagi musyawarah itu, ternyata pihak yang tadinya ngasih pengarahan itu, bukan yang bosnya ya, tiba-tiba nepuk aku gitu, kayak dia mau nimbrung gitu, kayak dia bilang gimana nih kalian nih, masih bingung ya? Dan ternyata dia orang yang ngasih pengarahan juga pas waktu itu. Beliau adalah Pak Yudo. Jadi Pak Yudo itu nanya ke kita itu kayak masih ragu ya gitu, coba deh tanya-tanya aja gitu, apa sih yang bikin kalian bingung? Pada saat itu hal yang pertama aku tanyakan adalah masalah biaya. Benar gak sih biayanya segitu, sedangkan aku sendiri termasuk orang yang kurang mampu gitu, dan emang gak punya uang sebesar itu kan. Pada saat itu Pak Yudo cuma bilang ya udah minimal mah datang dulu aja, kalau masalah biaya itu ya bayar aja dulu yang gelombang pertamanya, jangan pikirin dulu yang gelombang keduanya. Dia bilang kayak gitu. Pertanyaan aku yang selanjutnya adalah, aku kan tinggal di Jonggol ya, seperti yang kalian tahu sebelumnya, kan jauh ke Bogor, apalagi ke LPK itu juga lumayan jauh ya, hampir sama lah jauhnya kayak ke BLK Kota Bogor. Kan di sana ada asrama ya, aku pikir boleh nggak kalau aku tinggal di asrama itu selama aku belajar bahasa Jepang nih. Dan kata Pak Yudo itu dengan welcome gitu, dia bilang oh iya silakan gitu, ada temennya juga kok 2 orang di asrama tuh, dia bilang kayak gitu kan. Jadi aku pikir oh masalah tentang tempat tinggal udah ada solusinya nih. Jadi di LPK itu emang udah ada asrama, ada kelas buat belajar bahasa Jepang, terus ada dapurnya juga, ada ruang makan, lengkap deh gitu, ada musola juga. Jadi ya pas aku dengar kabar oh boleh nginep di sana, ya lumayan bikin lega sih. Udah selesai dari itu ya Pak Yudo cuma ngeyakinin aku itu doang sih. Dan dia bilang waktu itu, kan aku bilang ya karena kan itu hari Sabtu, sedangkan belajarnya hari Senin, itu waktunya singkat banget gitu, pendek banget. Sedangkan aku belum cerita ke orang tua, belum minta izin juga, terus harus packing segala jenisnya kan butuh persiapan. Jadi aku bilang saya masih bingung nih, dan kata Pak Yudo ini ya udah deh, saya kasih waktu, nanti datang lagi aja hari Rabu, terus kalau jadi kesini kabarin saya aja. Dan akhirnya ya udah tuh selesailah pembicaraan dengan Pak Yudo ini. Aku sama teman-teman yang lain akhirnya memutuskan untuk pulang karena udah mau hujan juga. Ya itu aku udah nggak ketemu lagi sama mereka. Akhirnya waktu itu aku nggak langsung pulang ke Jonggol karena udah malam juga, terus kondisinya hujan. Jadi
aku ke rumah abangku yang di Bogor. Ya sama, aku musyawarah lagi sama dia nih. Oke, aku dapat info dari BLK nih untuk ikut LPK ini nih. Gimana nih kira-kira pendapat abang? Aku tanya ke abangku langsung seperti itu. Dan pada saat itu ya dia nggak mengiyakan dan tidak mengenggakkan juga. Jadi cuma ngasih aku untuk berpikir aja gitu, kayak ada opsi lain gak sih gitu. Kalau misalnya emang mau magang, emang harus di sini gitu. Ada tempat lain gak sih? Ada opsi lain gak sih? Pada saat itu abangku cuma membuka pikiranku aja waktu itu. Jadi dia tidak melarang juga, tidak mengiyakan juga. Karena kan emang informasinya kita sendiri ya masih apa ya? Masih belum tahu apa-apa gitu tentang program pemagangan kayak gini, tentang pemagangan ke luar negeri itu masih benar-benar awam. Akhirnya besok paginya aku pulanglah ke rumah ke Jonggol. Paginya aku pulang ke rumah ke Jonggol. Aku pengen ngobrol ke kedua orang tuaku sebenarnya, cuma karena bapakku lagi kerja, jadi aku cuma cerita sedikit ke ibuku tentang info yang aku dapat dari LPK ini, dan aku nunggu sampai maghrib. Habis sholat maghrib berjamaah, akhirnya aku ngobrol lah sama kedua orang tuaku. Nah di sini adalah bagian yang emang cukup bikin aku sedih, karena ketika aku ngobrol sama orang tua ini emang momennya agak tegang sih waktu itu. Bukan tegang sih, emang momennya agak serius waktu itu. Aku bilang program pemagangannya tuh kayak gini nih, aku jelasin dari yang aku dapat dari informasi LPK itu, dan aku tanya kan, aku boleh nggak ikut ini, sedangkan emang sih belum ada kemungkinan kalau aku bisa ke Jepang atau tidak, itu kan masih belum tahu ya. Ya namanya kita masih ikhtiar. Aku intinya pada saat itu minta ridho ke orang tua gitu, boleh nggak ikutan. Dan pada saat itu bapakku cuma bilang ya udah gitu, kalau emangnya itu jalan kamu, kalau emang kamu yakin, ya udah, bapak sama mama juga nggak bakal ngelarang kalau emang itu baik buat kamu. Ya intinya bapakku ngomong seperti itu, ya langsung dikasih restu. Ya jadi singkat cerita aku dikasih restu sama orang tua untuk ikut pelatihan di LPK Jiritsu Nusantara itu. Dan ya aku packing barang, persiapin yang dibutuhin. Akhirnya pada hari Rabu aku pergilah ke Jiritsu Nusantara ini. Aku langsung ikut belajar di sana. Pada saat itu belum ngasih biaya yang 6 juta itu ya, langsung ikut aja. Pas ada kesempatan ketemu Pak Yudo lagi nih, aku bilang nih ke dia nih kalau aku bisa bayarnya itu nyicil, gak bisa langsung bayar 6 juta. Jadi dengan tabungan yang aku punya dari sisa kerja di Matahari, aku bayar dulu waktu itu 1.500.000. Dan nih ya, buat teman-teman yang belum tahu, aku nggak pernah cerita sama sekali sama teman-teman, sama teman-teman aku semuanya nggak tahu itu. Bahkan yang tahu tentang aku ikut program magang ini itu cuma orang tua, terus sanak saudaraku, udah itu aja. Bahkan sahabat aku sendiri nggak tahu, teman-teman yang lain juga pada nggak tahu, karena kan dulu kan orang-orang lebih taunya aku sering freelance foto pengantin dulu. Jadi ya nggak ada yang tahu gitu kalau aku ikut program magang. Saat aku menjalani pelatihan di LPK Jiritsu Nusantara, itu sama belajarnya itu dari Senin sampai Jumat. Belajar bahasa Jepang juga ada olahraga sorenya dari Senin sampai Jumat. Ini agak sedikit berbeda. Jadi aku biasanya itu pergi ke LPK Jiritsu Nusantara ini dari hari Senin pagi banget, kan belajarnya mulai dari jam 8. Jadi aku berangkat dari rumah itu jam setengah 7, sekitar jam setengah 7 berangkat dari rumah, dan nyampe sana itu udah mepet-mepet mau jam 8. Jadi timingnya pas langsung belajar. Nah Senin sampai Jumatnya aku nginep di asrama sana. Dan waktu itu muridnya sedikit, cuma ada 5 orang. Jadi ada 2 orang yang emang udah ada di sana, terus 3 orangnya emang dari Bogor nih, yang dari BLK Kota Bogor. Ada 5 orang. Dan ya perlahan-lahan seleksi alam itu mulai muncul. Yang tadinya yang dari LPK Kota Bogor itu kan berarti cuma ada 3 orang ya. 1 orang teman aku gugur, dia alasannya nggak kuat gitu. Nah tinggal aku sama teman aku juga masih bertahan di sono. Aku belajar di sana bahasa Jepang ya, penyesuaian lah pada saat itu. Nah jadi Senin sampai Jumatnya aku nginep di asrama situ, dan Jumat sorenya aku biasanya langsung pulang ke Jonggol. Dan begitulah setiap harinya, dan orang-orang gak ada yang tahu. Jadi kadang kalau misalnya temenku main ke rumah, aku selalu bilang gak ada di rumah, ya lagi sibuk gitu. Cuma aku gak bilang sibuknya lagi ngapain. Intinya orang-orang di sekelilingku gak ada yang tahu. Kita cerita udah 1 bulan belajar bahasa Jepang di LPK ini, mulailah muncul wawancara kerja nih sama orang Jepang. Mulai ditawarin nih sama senseinya, sama gurunya kan, ada job ini mau nggak, ada job ini mau nggak. Pertama kali aku coba wawancara sama orang Jepang via Skype, itu jobnya pengelasan. Pertama kalinya aku wawancara sama orang Jepang, pertama kali tetap wawancara itu kita masih bisa pakai bahasa Indonesia, jadi diterjemahin sama senseinya. Cuma kita diajarin nih tata keramanya biar supaya baik tuh, sopan, walaupun kita tetap pakai bahasa Indonesia, karena kan bahasa Jepang emang belum mumpuni. Cuma waktu itu aku gagal. Jadi ada ternyata emang ada triknya gitu untuk lolos dari wawancara sama orang Jepang itu. Jadi jawaban kita itu emang benar-benar diperhatiin, dan waktu itu aku salah bicara gitu, kayak salah ngejawab, dan akhirnya ya gagal lah. Waktu itu aku nggak nyerah, akhirnya belajar bahasa Jepang lagi, dan wawancara lagi. Nah yang kedua kalinya ini, nah Kaisa inilah
Kaisa tempat aku kerja sekarang. Kebetulan Sacho-nya itu datang dia ke Indonesia, jadi aku nggak via Skype lagi tapi langsung ketemu sama Sacho-nya, langsung ketemu sama bosnya langsung. Ya Sacho Kaisa aku sekarang ini dia ya yang datang ke Indonesia langsung waktu itu sama istrinya juga. Ya wawancara lah waktu itu kan, wawancara. Dan alhamdulillahnya singkat cerita lolos. Waktu itu dia butuhnya 3 orang, lolos. Setelah aku lolos dari wawancara ini, aku kembali lagi nge-stuck, bingung lagi karena ya seperti yang kita tahu, kalau emang lolos di gelombang pertama itu kan cuma mengantarkan kita dari belajar bahasa Jepang basic sampai kita dapat lolos wawancara kerja. Di situ aku bingung lagi kayak, berarti aku masuk gelombang kedua nih, itu proses diklat, dan diklat itu lamanya itu sekitar 3 bulan. Cuma yang aku pikirkan itu bukan diklatnya tapi lebih ke biayanya tadi. Aku akhirnya temuin lagi Pak Yudo dan aku bilang, Pak, saya lolos nih, saya harus gimana? Dan aku juga udah musyawarah ke orang tua, dan orang tua ya emang angkat tangan gitu, kayak gue udah bilang ke orang tua, dan orang tua ya cuma bisa bilang ya kita nggak ada uang segitu. Emang bingung lah. Akhirnya temuin lagi Pak Yudo dan aku bilang, Pak, saya lolos, saya harus gimana? Orang tua juga nggak ada uang segitu. Dan waktu itu aku pikir aku akan selesai sampai di situ, ternyata enggak. Jadi Pak Yudo bilang, udah tenang gitu, nanti kita cariin instansi yang mungkin bisa ngebeasiswain kamu, bisa nalangin biaya kamu berangkat ke Jepang. Jadi kamu tenang aja, yang penting sekarang ikut diklat dulu aja. Dia bilang seperti itu. Waktu itu aku juga sempat kaget kayak, wah ini beneran gitu kan, sedangkan aku bener-bener sama sekali belum bayar gitu. Yang gelombang pertama aja aku masih belum lunas sebenarnya, Mas. Ya udah, aku fokus buat belajar diklat. Pas pembukaan diklat kan orang tua datang, dan orang tua katanya suruh aku temuin sama Pak Yudo ini. Dan akhirnya kami musyawarah nih sama Pak Yudo, sama orang tua aku, sama aku juga sama Pak Yudonya, ngobrol di kantor. Ya terang-terangan lah masalah biaya itu, dan orang tua aku bilang emang gak ada uang segitu. Dan ya kata Pak Yudonya ada instansi yang mau ngebeasiswain aku nih katanya. Jadi tenang aja, ikut diklat aja intinya. Ya udah, aku udah senang banget kan, udah wah alhamdulillah nih ternyata ada jalan. Itu yang bener-bener nggak disangka banget. Dari awal juga udah mustahil banget sih untuk dapetin uang segitu. Dari awal aku melangkahkan kaki ke LPK itu aja udah kayak gak mungkin banget gitu kan. Kalaupun misalnya berhenti di tengah jalan, kayaknya aku bisa mewajarkan kalau itu terjadi. Dan ternyata enggak, masih bisa melangkah aku di sana. Ya udah, pada saat itu aku lanjutin lagi. Akhirnya aku ke tahap kedua, aku diklat. Ya diklat ini agak berbeda dari gelombang pertama. Jadi pelatihannya lebih pelatihannya lebih disiplin lagi, belajarnya benar-benar full time. Terus juga ada olahraganya juga. Jadi nggak cuma sekedar belajar bahasa Jepang tapi dilatih fisik juga. Dan selama 3 bulan itu aku nggak pulang ke Jonggol. Jadi 3 bulan itu emang nginep di asrama itu 3 bulan lamanya. Ya udah tuh 3 bulan tuh diklat tuh. Dan aku tetap gak bilang ke siapa-siapa. Kecuali yang tahu cuma orang tua dan kerabat keluarga aja yang tahu. Jadi semua orang, teman-temanku banyak yang nggak tahu. Masih aku rahasiain. Aku nggak cerita ke siapa-siapa. Mungkin kalian bertanya-tanya kayak kenapa sih kenapa sih dirahasiain gitu. Mungkin teman-temanku yang nonton juga, kenapa sih dulu nggak pernah ngomong, kenapa sih dirahasiain gitu, kenapa nggak dikasih tahu ke orang-orang. Sebenarnya aku mikirnya kayak gini, kenapa aku nggak pernah cerita ke orang-orang, karena mau ceritain juga buat apa gitu. Akunya juga belum nyampe ke Jepang, karena kan ada kemungkinan juga kan nggak nyampe ke sana, ada kemungkinan mungkin berhenti di tengah jalan, kan nggak tahu, ada kemungkinan mungkin gagal, ada kemungkinan ya banyak kemungkinan gitu yang emang pada saat itu aku dalam diri aku bertekad aku nggak akan cerita ini ke siapapun kecuali aku udah sampai bandara. Makanya aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, dan ini baik untuk kalian yang misalnya entah kapan gitu, kalau misalnya kalian emang ada keinginan buat magang, please saran dari aku jangan pernah kasih tahu ke siapa-siapa, dirahasiain aja, karena orang lain nggak perlu tahu kita lagi ngapain nih. Yang penting kan goalsnya ke sana. Kalau udah sampai sana bebas dong mau ngapain juga, bener nggak? Aku dikal 3 bulan, dan waktu itu rencana berangkat ke Jepangnya itu bulan Maret, di kontrak surat perjanjian kerjanya kayak gitu. Ya udah tuh diklat sampai bulan Januari, pokoknya dari bulan November, Desember, Januari 3 bulan. Dan selesai diklat ada jeda sekitar 1 bulan, dan itu aku cuman tinggal nunggu kabar dari pihak Jepangnya udah di ACC atau belum. Dan perlu diketahui pada saat itu emang lagi genting-gentingnya masalah corona nih, bermunculan nih masalah corona nih. Lagi di Indonesia waktu itu udah mulai ada kan. Nah itu tuh udah mulai kayak ketutup tuh gerbang buat ke Jepang tuh. Emang benar-benar udah hampir mau ditutup lah keadaannya. Jadi waktu itu sempat panik juga kayak, ini berhasil nggak nih sampai ke Jepang kan, karena kan emang lagi kasus corona nih lagi marak-maraknya. Dan alhamdulillah untungnya waktu itu surat ACC dari Jepang ya datang. Akhirnya tiket juga udah dibeliin, dan ya
alhamdulillahnya waktu itu udah jelas nih kalau aku emang bakal ke Jepang bulan Maret. Hamin seminggu sebelum pemberangkatan datang ke LPK itu lagi, packing, nyiapin semuanya yang harus disiapin. Mulailah aku cerita ke publik itu pas emang mau berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, dan emang lumayan heboh sih karena teman-teman aku banyak yang bingung kan, kok tiba-tiba si Ari ke Jepang nih, kok tiba-tiba ke Jepang nih, ada apa nih kan. Itu kayak pada kaget semua, dan ya lumayan banyak sih yang nanya-nanya waktu itu. Dan ya aku juga ketemu lagi sama Pak Yudo juga nasihatin aku, terus ngasih arahan juga. Nah, masalah biaya pemberangkatan aku ke Jepang, jadi beasiswa yang aku bilang tadi sebelumnya itu tetap emang harus aku bayar nantinya gitu. Jadi aku intinya mah beasiswa itu menalangi aku pemberangkatan ke Jepang aja. Setelah itu di Jepang aku harus mencicil si biaya talangan yang udah ditalangin sama instansinya ini, dan itu 0% cicilannya, jadi nggak ada bunganya. Aku bersyukur banget waktu itu nggak ada bunganya sama sekali. Jadi aku cuma disuruh untuk mikirin nih mau gimana sistem ngebayarnya gitu, mau tiap bulan berapa atau mau dijebretin atau gimana nya, itu dikembaliin lagi ke diri aku sendiri waktu itu. Jadi bebas deh mau bayarnya gimana, yang penting ingat kalau cepat bayar ya syukur, jelas gitu. Dan ya akhirnya aku berangkat ke Jepang bulan Maret, tepatnya tanggal 3 Maret. Ya begitulah ceritanya aku ke Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu berangkatnya jam 11 malam dan nyampe ke Jepang itu jam 9 pagi. Keluar dari Bandara Haneda, itu kata-kata yang aku ucapkan pertama kali adalah, ini beneran Jepang. Kayak masih nggak percaya sih. Pada saat itu petualangan aku dimulai sebagai seorang Kensusei, dan masih di sini gitu. Sudah 2 tahun lamanya tinggal di sini. Ya kalau flashback tentang masa lalu, apalagi tentang perjalanan di Jepang itu sendiri, masih bertanya-tanya sih, masih kayak masih bingung aja gitu, kok bisa. Oke lah, sampailah kita di ujung pembahasan video kali ini. Yang ingin aku sampaikan adalah jangan terlalu takut untuk mengambil langkah selanjutnya. Kalau misalnya kamu menemukan jalan buntu dalam hidup kamu dan hanya ada celah kecil yang menurut kamu itu udah gak mungkin banget sih lewat situ di pikiran kamu, udah lewatin aja jalan itu. Kadang kan kita nggak tahu jalan itu akan menuntun kita kemana. Ya memang sih kita semua kan emang punya jalan hidupnya masing-masing, dan kadang Tuhan suka punya cara uniknya sendiri untuk kita bisa menemukan jalan kesuksesan itu sendiri. Hanya saja mungkin kita kadang suka nggak sadar sih tunjuk-tunjuk dari Tuhan. Sebenarnya kita tuh udah diarahin loh, cuma kitanya aja yang ngerasa acuh nggak acuh, dan kita lebih milih untuk mengabaikan dan ya tetap di zona nyaman. Ya ujung-ujungnya hidup kita gitu-gitu aja. Sampai sekarang pun aku masih berpikir, kok bisa ya? Sampai sekarang pun aku masih berpikir, kenapa ya aku nggak pernah bisa dapetin pekerjaan yang emang sesuai passionku tapi di Indonesia? Kenapa ya nggak pernah dapet? Dan apakah emang magang ke Jepang adalah jalan yang Allah berikan kepada aku? Emang disinilah jalan aku gitu. Aku juga masih belum tahu dan masih bingung sebenarnya. Tapi di balik itu semua aku mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada aku. Aku juga berterima kasih atas semua yang sudah membawa aku sampai sejauh ini. Pada orang tua, kepada kerabat, sahabat, kepada sensei-sensei yang udah ngajarin aku bahasa Jepang, khususnya untuk Pak Yudo yang udah ngebawa aku sampai sejauh ini. Aku sangat-sangat berterima kasih. Dan sekarang aku udah 2 tahun di Jepang. Aku juga masih belum tahu kedepannya akan seperti apa. Apakah aku akan tetap melanjutin kerja di Jepang atau aku milih untuk pulang ke Indonesia. Dan itu aku masih belum tahu jawabannya, tapi aku masih ngejalanin kehidupanku sampai saat ini. Ya udah, segitu aja pembahasan panjang aku kali ini. Semoga bisa memotivasi, tidaknya memberikan gambaran buat teman-teman yang mungkin sedang menemukan jalan buntu dan segera bisa mendapatkan jalan keluarnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh klik like, komen, dan tolong di subscribe agar aku bisa terus membuat video-video yang mungkin bermanfaat buat kalian semua. So, keep in love and peace. Aisitemas.